Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PPKN kelas 11 IPA 5 yang beranggotakan Ajeng, saya Najla, saya Ummu Hairunisa. Saya Azwan, saya Reza Aditya. Nah, kami akan menceritakan storytelling tentang gerakan non-blok. Selamat menyaksikan. Jadi guys, waktu perang dingin lagi berlangsung, dunia tuh kebagi jadi dua kubu. Ada blok barat yang dipimpin sama Amerika Serikat, dan juga ada blok timur yang dipimpin sama Uni Soviet. Nah, kedua kubu ini tuh punya ideologi dan juga kepentingan yang berbeda banget, apalagi waktu perang dingin lagi berlangsung. Contohnya kayak blok barat, dia tuh punya ideologi yang berbasis ke demokrasi liberal, anti komunis, sama kapitalisme. Sedangkan kalau yang blok timur, dia tuh punya ideologi yang berbasis ke komunisme, sosialisme, sama anti imperialisme. Jadi bener-bener beda banget. Nah terus jadinya negara-negara kecil kayak kita itu tuh ditarik-tarik buat pilih salah satu di antara mereka. Tapi nggak semua negara-negara kecil kayak kita tuh mau buat gabung ke salah satu kubu. Oke, jadinya kita cerita dulu ya. Nah, jadi pada tahun 1955 Indonesia itu menjadi tuan rumah dalam acara Konferensi Asia Afrika yang dilaksanain di Bandung. Nah, pada saat itu ada 29 negara dari Asia dan Afrika yang hadir, dan rata-rata negara yang hadir itu adalah negara yang baru aja merdeka dari penjajahan kolonial. Nah, tujuan diadainnya konferensi Asia Afrika itu buat menjalin kerjasama dan juga solidaritas antara negara-negara yang ada di Asia dan juga di Afrika. Oleh karena itu, muncul deh Deklarasi Dasar-Sila Bandung yang isinya sebagai penghormatan kepada kedaulatan dan juga integritas wilayah-wilayah lain. Sehingga bisa dikatakan konferensi Asia Afrika itu menjadi dasar dalam gerakan non-blok. Nah, jadi negara yang gak mau buat gabung ke salah satu pihak itu membentuk gerakan non-blok pada tahun 1961. Waktu itu diadain konferensi selama 6 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 6 September di Biograd, yang isinya orang-orang hebat. Ada Bung Karno dari Indonesia, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India, sama Kwame Nkrumah dari Ghana nih guys. Mereka ngumpul buat ngomongin gimana nih caranya negara-negara ini bisa tetap netral, gak ikut-ikutan konflik blok barat ataupun blok timur. Dari sini terbentuk nih prinsip-prinsip JNB kayak non-interferensi, non-intervensi, non-alignasi, dan kerjasama. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa Indonesia termasuk salah satu negara pendiri JNB. Abis itu gerakan non-blok resmi didirikan guys. Tujuannya keren banget, sesuai dengan prinsip-prinsip JNB yang sebelumnya disebutkan, yaitu ngejaga perdamaian dunia, nolak segala bentuk penjajahan, dan mendorong kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah. Nah intinya GNB ini pengen negara-negara berkembang punya suara, jadi nggak diam aja atau cuma jadi tontonan di tengah konflik global. GNB juga nggak memihak sama salah satu blok kok, tapi tetap aktif dalam menjaga keadilan internasional. Kalau ada negara yang butuh bantuan, pasti mereka ngebantu, saling support. Mantap banget kan? Yang paling keren sih, GNB nggak cuma ngomong doang, tapi mereka bertindak. Semisal, mereka dukung banget nih negara-negara Afrika dan Asia buat merdeka dari penjajahan. Contohnya di negara Asia, kayak dukungan untuk perjuangan kemerdekaan di Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971. Terus di negara Afrika, salah satunya dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Angola. GNB itu mendukung dalam segi material, pendidikan, pelatihan, diplomasi internasional, dan juga deklarasi dukungan. Bahkan mereka dukung Afrika Selatan buat lawan apartheid yang waktu itu diskriminasi kulit hitam. GNB juga kasih dukungan buat hak asasi manusia dan dukungan keamanan dari kedamaian internasional. GNB jadi semacam pelindung buat negara-negara kecil yang lagi susah. Negara-negara berkembang jadi ngerasa punya tempat buat ngomong dan berdoa bareng. Ini bikin mereka makin percaya diri buat berdiri sendiri. Sekarang mungkin kalian mikir, perang dingin kan udah selesai, masih penting gak sih GNB?
Jawabannya masih banget. Masalah dunia itu sekarang beda, kayak ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, sama ketidakadilan global. Dan negara-negara GNB masih saling bantu buat nyari solusi. Jadi GNB ini masih relevan buat zaman sekarang. Walaupun tantangannya udah beda, nah ini ada alasan kenapa GNB itu masih relevan. Simak ya. Yang pertama, GNB masih jadi platform bagi negara-negara untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan mereka dari intervensi dan dominasi negara-negara besar. Udah gitu aja, masih ada lagi dong. Next. Yang kedua, GNB mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara di selatan seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka. Yang ketiga, GNB menawarkan alternatif globalisasi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mempromosikan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Yang keempat, GNB membantu negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan teknologi. Yang kelima, GNB memiliki jaringan internasional yang luas yang memungkinkan negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya. Dan yang terakhir, mempromosikan prinsip-prinsip multilateralisme seperti kerjasama internasional, dialog, dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan masalah global. Baik, untuk yang terakhir atau yang keenam, dengan demikian, gerakan non-blok masih relevan sampai sekarang karena dapat membantu negara-negara berkembang dan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka juga, serta mempromosikan prinsip-prinsip multilateralisme dan kerjasama internasional. Dari cerita ini, kita belajar kalau dunia gak cuma soal negara kuat yang punya kuasa. Negara kecil pun bisa menjadi negara yang sangat kuat kalau mereka bersatu dan punya prinsip. Gerakan non-blok mengerjakan kita buat gak gampang terpengaruh sama kekuatan besar, tapi tetap aktif berjuang buat kebaikan bersama. Jadi, intinya kita harus punya keberanian buat bilang enggak kalau itu bertentangan sama nilai kita. Jadi yuk, kita jadi generasi yang berani, mandiri, dan tetap peduli sama perdamaian dunia. Setuju gak? Sekian storytelling dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabarakatuh.